Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Khatib Syuriah PCNU Sidoarjo, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Shaleh Qasim MSI. Yang saya hormati Bapak Ketua PCNU Sidoarjo, Pak Kiai Haji Mashun, serta jajaran pengurus harian lainnya, Ketua Satgas PCNU, Bapak Zainal, dan Ketua LTMNU, dan teman-teman semua, para hadirin virtual, para audien, yang alhamdulillah dipertemukan dalam kesempatan yang langka dan luar biasa ini. Oke, ini materi yang berikutnya, yaitu tentang protokol kesehatan di era new normal atau transisi new normal di tempat ibadah atau di rumah peribadatan. Sebelumnya saya sampaikan dulu seperti yang digarisbawahi oleh Abah Zainal selaku Ketua Tugas dan diperjelas oleh Abah Mashun, update per-Covidan ini seperti apa, karena terus terang masih banyak yang belum percaya, begitu ya. Masih banyak yang belum percaya, masih banyak yang percayanya pada teori konspirasi. Tapi ya ini saya sekedar berbagi, ini resmi dari websitenya COVID-19 Pemprov Jatim, Sidoarjo masih di angka ini, kemudian Jawa Timur juga masih 16.000, di situ 1 bulan terakhir penurunan yang dari tanggal 10, tanggal 19, cuma naik menjadi 66, Jawa Timur pun juga begitu. Ya, nah sehingga pertanyaannya mungkin banyak yang bertanya dan berharap dan berdoa kapan berakhir COVID-19 ini. Sekedar saya berbagi cerita, sebetulnya banyak ahli yang sudah memprediksi. Cuman bedanya ahli sama ahlu ini yang memprediksi, kalau ahli ada syaratnya. Jadi berakhir Juli kalau 2 minggu berturut-turut kasus positifnya turun dan sebagainya, sehingga sekarang prediksinya nggak ada yang pas, sehingga kapan berakhir nggak ada yang tahu. Ada yang bilang akhir tahun, ada yang bilang pertengahan tahun 2021 dan sebagainya. Tapi ya tetap kita optimis, semoga ini akan berakhir. Mungkin toh enggaknya adalah ketika penemuan vaksin, dan itu paling cepat akhir tahun ini. Sehingga boleh kami simpulkan dan disinggung tadi oleh Abah Mashun, dalam menyikapi COVID-19 ini, ya kami jiplak teknologi jadul 3G. Tapi G-nya ini bukan handphone, tapi nggak boleh panik, nggak boleh cuek. Nah, ini yang paling akhir, dan G yang ketiga ini yang harus kita laksanakan semua dan sudah diawali oleh PCLTMNU, yaitu harus go ikhtiar yang maksimal. Salah satunya ya protokol kesehatan. Jadi nggak boleh diam saja, tapi harus tetap beribadah, tetap menjalankan aktivitas, tapi dengan protokol kesehatan. Dan yang sekarang lagi ramai yaitu tentang new normal. Sebetulnya new normal ini kurang tepat. Yang lebih baik sebetulnya bukan berarti kita selama ini nggak normal, tapi ya normal semua sebetulnya. Yang baik adalah sebetulnya new normal, artinya peradaban yang baru sebetulnya. Cuma tidak apa-apa, sudah new normal kita artikan sebagai new normal. Nah, menjak ke protokol, ya kalau mungkin akhir-akhir 2019 gencar-gencarnya siapa kita. Nah, sekarang kalau COVID itu diganti mungkin nih, bagaimana kita gitu ya. Bagaimana ini menyikapi COVID-19. NU bagaimana? Lah ini tadi Abah Zainal juga menyinggung, alhamdulillah. Ini dalam minggu lalu ada 2 kejadian yang berhimpitan, PBNU, PWNU itu menginstruksikan ataupun memberikan kabar yang sama, intinya sama, mematuhi. Ini sedikit aja. Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Ketua DKI, ya, Ketua Umum Pusat Nahdlatul Ulama, mungkin, nah ini masyarakat, terutama warga ulama,
agar wajib hukumnya mengikuti protokol kesehatan, yaitu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun. Nah, itu sama Buya Said diulang sampai 2 kali. Di menit berikutnya pun beliau masih menekankan bahwa protokol kesehatan ini wajib. Diikuti dari PW. PW mengeluarkan instruksi 7 Juli kepada seluruh PW, PC, MWC, dan seterusnya. Ada 4 poin. Poin yang kedua dan ketiga adalah bagian dari protokol kesehatan. PB seperti itu, PW seperti ini. Sebetulnya PCNO kita itu sejak 30 Maret sudah menginstruksikan. Ada suratnya. Ini instruksi PCNO Sidoarjo peduli COVID-19 yang isinya juga protokol kesehatan. Sehingga disimpulkan bahwa NU ya jelas dan tegas patuhi protokol kesehatan. Nah, bagaimana isi dari protokol kesehatan ini yang merupakan bahasan kita semua malam ini. Referensinya mohon izin kami ambil dari, ya karena ini bab kesehatan, kami ambil dari Menteri Kesehatan. Sudah ada keputusan Menteri Kesehatan dengan nomor sekian, itu tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus. Ini ditandatangani 19 Juni. Sehingga kapan hari bersama-sama dengan Satgas PCNU Sidoarjo membuat protokol itu keluar 30 Maret. Ada beberapa perubahan karena adanya panduan dari Kementerian Kesehatan ini yang baru ditandatangani 19 Juni atau lebih kurang 1 bulan yang lalu. Nah, ini punya kita sebetulnya yang contoh di slide ini punya PCNU Sidoarjo. Itu yang 30 Maret. Ini salah satu isinya. Sebagian besar sama. Ada beberapa hal yang perubahan sedikit dari Kemenkes itu. Nah, yang kami bahas, yang kami share kepada bapak-bapak sekalian, yang ini. Jadi nyun sewu memang masih belum kami ajukan ke Satgas PCNU, jadi masih kami simpan di PCNU. Jadi ada 2 poin penting kalau berbicara tentang protokol kesehatan di masjid atau di musola, ataupun di langgar atau di surau. Yang pertama, itu bagi takmir, bagi pengelola. Nah, insya Allah ada 13 poin bagi takmir. Isinya yaitu, ini kami sadur dari Peraturan Menteri tadi, Pedoman Menteri Kesehatan. Yang pertama tetap, karena corona ini adalah sebuah penyakit yang belum jelas pakemnya, belum jelas panduannya, artinya masih terus berkembang sedemikian rupa dan selalu di trial and error. Itu yang pertama, memperhatikan informasi kekinian informasi dari COVID-19. Kita disarankan untuk begitu. Kemudian yang kedua, nah ini yang disampaikan tadi, melakukan pembersihan dan disinfeksi masjid atau musola secara berkala. Titik poinnya adalah sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan. Jadi ini sangat beragam kalau menurut saya. Kalau musola yang jamaahnya mungkin hanya 10-20 orang, ya mungkin sehari sekali. Tapi kalau sekelas Masjid Agung, Masjid Kauman, Masjid apalagi ya, Masjid Jami, sekali jamaahnya itu hampir 50, ya mungkin 5 waktu, 5 kali, 10 kali semprotan. Nah, itu tadi yang seperti yang ditanyakan oleh Abah Zainal tadi. Begitu. Intinya semakin banyak jamaah yang hadir, harusnya ya kita lakukan disinfektan. Terutama di titik-titik yang disentuh oleh jamaah. Pegangan pintu, pegangan tangga. Ini mudah-mudahan NU punya, ataupun sudah punya tombol lift di masjid begini ini, kemudian mikrofon dan fasilitas umum lainnya. Nah ini kadang-kadang yang ketinggalan, yang paling penting ini pegangan pintu sama pegangan tangga. Yang berikutnya adalah menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun, atau kalau
nggak punya sabun, lebih baik pakai hand sanitizer di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain-lain. Kemudian memastikan optimalisasi sirkulasi udara dan sinar matahari masuk masjid dan musola. Ini yang perlu juga, tapi insya Allah kalau di Sidoarjo ini tempatnya ya sumuk, nggak ada orang pun pasti di blak gitu ya, jendela sama pintunya. Namun jika ada masjid yang sudah ber-AC, lakukan pembersihan filter secara berkala. Nomor 5, ini yang berbeda dengan panduan di PCNO yang kita buat di 30 Maret itu. Kalau yang di PCNO kemarin untuk dibersihkan. Namun perkembangannya di pedoman Kemenkes ini, lantai masjid atau musola yang menggunakan karpet agar tidak menggunakan karpet. Jadi kalau bulan Maret kita itu masih diperbolehkan dengan syarat dibersihkan secara rutin, namun sekarang akibat perkembangan keilmuan COVID-19-nya, penularannya terutama dilarang menggunakan karpet. Begitu. Nomor 6, tetap jaga jarak minimal 1 meter, yang sebelumnya insya Allah 1,5 sampai 2 meter. Ya sebetulnya lebih jauh lebih baik, cuman kayaknya nggak cukup masjidnya kalau 1,5 atau 2 meter. Yang nomor 7, melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan agar memudahkan penetapan jaga jarak. Spesifik lagi nomor 11, ini yang sering kita lakukan, cuman tulisannya gampang, cuman pelaksanaannya agak sulit. Karena saya sendiri di desa saya mengalami hampir 3 kali pelaksanaan sholat Jumat baru bisa betul-betul dilaksanakan dengan baik, yaitu larangan masuk ke masjid atau musola bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas. Nah ini susah kalau yang nanya ini kalau nggak tenaga kesehatan. Nanti batuk padahal ya bersin, nah gitu. Ini agak susah memang. Nomor 11. Nomor 12 juga begitu, melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Ini yang sering kita lihat, sering kita perhatikan, apabila ditemukan suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius, dengan catatan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, tidak diperkenankan masuk ke masjid atau musola. Ini juga sulit sekali pelaksanaannya. 1, alatnya. Sekarang itu termogan itu macam-macam, dan kalau sebulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu harganya sudah 1 juta ke atas, dan itu tidak jamin. Mahal itu tidak jamin valid. Saya sendiri mempraktekkan orang yang jalan dari rumah, kondisi panas, pakai kopiah hitam, dibuka kopiahnya, saya ukur suhunya 40. Padahal orangnya barusan dadak di sawah. 40 derajat. Ya enggak sakit. Enggak mau dibilang sakit, enggak mau dibilang suhunya panas. Suruh berhenti dulu, duduk, kopiah dibuka, tidak ada 5 menit, dites lagi, sudah 37,1 atau 36,6. Normal. Artinya, sangat banyak variasinya. Makanya di sini dituliskan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit. Ini pun kalau pelaksanaan pemeriksaan termogannya tidak benar, hasilnya juga tidak akurat. Baterainya masih baterai yang nggak ABC, alkalin, dan seterusnya, juga bisa nggak akurat. Makanya nomor 11 sama 12 ini disarankan memang ya harus ada tenaga kesehatannya ya. Atau paling nggak nanti gimana caranya ada pelatihan untuk itu. 13, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah. Itu untuk pengelola yang intinya adalah menjaga kebersihan secara rutin dan disiplin. Kata kuncinya di rutin dan disiplin. Yang kedua, pokok yang kedua yaitu bagi jamaah. Bagi jamaah atau bagi individu, bagaimana? Kalau tadi takmirnya, sekarang jamaahnya yang mau pergi beribadah ke masjid atau ke musola itu harus paham ini juga sebetulnya. Makanya ini sifatnya adalah sosialisasi. Jadi yang pertama, ya tidak sakit begitu ya. Yang kedua, membawa peralatan sholat sendiri, sajadah, mukena. Kemudian yang ketiga, menggunakan masker seperti yang disampaikan Yai Said. Kemudian menjaga kebersihan tangan.
hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan, kemudian hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Kontak fisik tadi disampaikan oleh Yai Said, itu adalah bagian dari social distancing. Nomor 7 juga sama, jaga jarak minimal 1 meter. Nah, nomor 8 ini sebetulnya arahan yang sangat masuk akal dan sebuah ikhtiar yang maksimal kalau menurut kami, yaitu bagi jamaah anak-anak usia lanjut dan jamaah dengan memiliki penyakit penyerta dianjurkan untuk beribadah di rumah. Namun, terus terang sulit sekali. Kalau anak-anak masih bisa, tapi kalau usia lanjut, sul adab katanya. Jadi, nggak tahu ini gimana cara melaksanakan ini. Susah sekali. Saya sendiri juga melakukan ini, cuman nggak bisa. Yang usia lanjut ini nggak bisa kita cegah untuk tidak ikut jamaah. Dan mungkin beliau juga lebih sehat daripada kita. Kemudian yang nomor 9, sifatnya adalah himbauan saling mengingatkan antar jamaah. Kalau diringkes sebetulnya bagi jamaah itu hanya ada 3 kata kunci, yaitu masker, kemudian jaga jarak. Jaga jarak ini juga termasuk pengaturan jumlah orang, dan yang terakhir adalah kebersihan diri sendiri. Itu mungkin yang bisa kami bagi.